Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Alin Karlina dengan NIM 185030129. Kemudian ada dua rekan saya, yaitu ada Andi Nugraha dengan NIM 185030091 dan ada Sani Muhammad Fauzi dengan NIM 185030104. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Yang pertama yaitu ada unsur dan sifat alinea. Menurut Wijayanti dan kawan-kawan, tahun 2013 mengungkapkan bahwa unsur pembentuk paragraf terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan pokok atau gagasan utama merupakan jiwa dari paragraf yang berisi dasar masalah yang akan dibicarakan. Yang kedua yaitu ada kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Yang ketiga yaitu ada kalimat pendukung atau kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang memperjelas atau menjabarkan kalimat topik. Kalimat penjelas diperlukan untuk memperjelas atau mengembangkan kalimat topik. Yang keempat yaitu ada kalimat simpulan. Kalimat simpulan tidak selalu hadir di setiap paragraf. Kalimat ini bertugas menegaskan kembali pernyataan yang terdapat pada kalimat topik. Selanjutnya itu ada sifat alinea, berdasarkan isinya terdiri atas yang pertama ada persuasif atau persuasi, yaitu alinea yang berisi ajakan atau mempengaruhi pembaca. Yang kedua yaitu ada argumentatif atau argumentasi, yaitu alinea yang berisikan pembahasan tentang sesuatu yang berisikan bukti-bukti dan alasan-alasan yang mendukung. Yang ketiga yaitu ada deskriptif atau deskripsi, yaitu alinea yang berisikan tentang gambaran objek atau lukisan objek secara rinci. Yang keempat yaitu ada ekspositoris atau eksposisi, yaitu alinea yang memaparkan suatu bentuk kejadian atau peristiwa yang berupa fakta-fakta atau lukisan peristiwa. Yang kelima yaitu ada naratif atau narasi, yaitu alinea yang berisikan penceritaan atau berbentuk cerita. Yang selanjutnya yaitu ada variasi dan letak kalimat utama. Berdasarkan fungsinya terdapat beberapa macam alinea terdiri atas yang pertama yaitu ada alinea pembuka. Fungsinya yaitu menghantar pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, menyiapkan pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan. Yang kedua yaitu ada alinea pengembang atau isi. Fungsinya yaitu mengemukakan inti persoalan, memberi ilustrasi atau contoh, menjelaskan hal yang diuraikan pada alinea berikutnya, meringkas alinea sebelumnya, mempersiapkan dasar atau landasan untuk simpulan. Yang ketiga yaitu ada alinea penutup. Fungsinya yaitu sebagai penutup. Alinea ini tidak boleh terlalu panjang. Isi alinea berisi simpulan sebagai cerminan inti seluruh uraian. Kemudian, alinea ini hendaknya memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. Letak kalimat utama berdasarkan posisi kalimat terdiri atas yang pertama yaitu ada alinea deduktif, letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua yaitu ada alinea induktif, letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu ada alinea deduktif dan induktif atau campuran, letak kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat yaitu ada alinea penuh atau alinea yang kalimat utamanya terletak di semua kalimat. Alinea ini biasanya berupa uraian yang berupa deskripsi atau karangan yang bersifat narasi. Yang selanjutnya yaitu ada metode pengembangan narasi. Pola pengembangan narasi yaitu yang pertama ada pola kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Berdasarkan contoh yang terdapat dalam salindia, bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf naratif kronologis karena menjelaskan waktu kejadian cerita secara urut. Yang pertama, selepas azan subuh, Tito bergegas mengambil segala peralatan yang telah disiapkan untuk keberangkatan ke Yogyakarta guna menempuh ujian tulis di sebuah PTN ternama. Yang kedua yaitu dilepas orang tuanya di terminal, tepat pukul 06.30 kereta pun meluncur membawanya. Yang ketiga, bila tak ada arah melintang, esok hari dia telah sampai di sana, selepas azan subuh. Kemudian yang kedua yaitu ada pola spasial atau berdasarkan urutan ruang. Berdasarkan contoh yang terdapat dalam salindia, bahwa paragraf tersebut termasuk paragraf naratif spasial karena menceritakan urutan kejadian berdasarkan tempat. Yang pertama, tidak terasa kami pun tiba di stasiun Yogyakarta. Yang kedua, kami langsung mencari hotel terdekat dengan stasiun. Yang ketiga, syukurlah kami dapat hotel dengan cepat, namanya Davami Hotel. Yang ketiga, wisata di Yogyakarta ini kami mulai dengan menyisir tempat-tempat sekitar hotel, yaitu Malioboro, alun-alun kota, dan Mall Yogyakarta.
Yang kelima yaitu barulah kemudian kami mengunjungi tempat yang jauh dari hotel, yaitu Candi Borobudur. Candi itu megah berdiri di Kabupaten Magelang yang berjarak puluhan kilometer dari hotel kami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Muhammad Fauzi dengan NPM 185030104. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai tentang deskripsi. Apa itu deskripsi? Pengertian teks deskripsi berasal dari kata Latin describere yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu. Sedangkan menurut Groskerap, teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi adalah menciptakan daya khayal imaji pembaca. Pada intinya, teks deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu atau menggambarkan sebuah objek atau hal pada orang lain. Di sini ada teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi lebih jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, keadaan suatu objek. Yang selanjutnya, deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, deskripsi sugestif bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan sasaran. Deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan diri, sifat, watak objek tersebut sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Yang kedua, deskripsi expositoris atau deskripsi teknis bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan secara langsung. Di sini ada contoh teks deskripsi. Yang pertama, ayahku berwajah bulat. Rambutnya pun sudah menipis seiring dengan usianya yang hampir setengah abad. Kumisnya membentang di atas bibirnya. Setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan segan. Sini objeknya itu adalah ayah, lalu digambarkan ayah tersebut berwajah bulat, lalu rambutnya pun sudah mulai menipis seiring dengan usianya yang makin bertambah. Lalu kumisnya membentang di atas bibirnya, lalu setiap orang yang baru bertemu dengannya pasti akan merasa takut dan segan. Yang selanjutnya ada eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Contohnya itu adalah berita dan laporan. Karangan atau paragraf yang bersifat eksposisi disebut ekspositiris, contoh tema yang dapat dikembangkan. Ciri-ciri eksposisi bersifat non-fiksi, bertujuan menjelaskan atau memaparkan berita. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Contohnya itu adalah kebersihan sangat menjadi masalah di sekolah. Ini terjadi karena banyak murid-murid yang tidak sadar akan kebersihan. Padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, di sini ada pengertiannya, itu adalah contoh teks di atas adalah termasuk teks eksposisi. Mengapa? Karena memberikan sebuah informasi kepada orang lain dan bersifat fakta dan sudah terjadi. Lalu yang selanjutnya itu ada teks argumentasi. Pengertian paragraf argumentasi. Istilah argumentasi diturunkan dari verba to argue Inggris. Artinya membuktikan atau menyampaikan alasan. Jadi argumentasi dapat diartikan sebagai pemberian alasan. Ciri-ciri argumentasi ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca kepada argumen
argumen usatkan perhatian yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi dikemukakan. Yang kedua, tubuh argumentasi. Tubuh argumentasi bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang akan disampaikan dalam paragraf argumentasi sehingga simpulan yang akan dicapai juga benar. Kebenaran yang disampaikan dalam tubuh argumen harus analisis, disusun, dan dikemukakan dengan mengadakan observasi, eksperimen, penyusunan fakta, dan jalan pikiran yang logis. Yang selanjutnya itu ada simpulan. Simpulan bertujuan untuk membuktikan kepada membaca bahwa kebenaran yang ingin disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Ringkasan pokok-pokok sesuai urutan argumen dapat dibuat dalam tulisan yang tidak memuat simpulan. Yang selanjutnya ada contoh teks argumentasi. Sini ada contoh teks argumentasi. Menurut Siskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulusan SMP tidak latah masuk SMA. Kalau memang lebih berbakat pada jalur profesi, sebaiknya memilih SMK. Dia mengingatkan sejumlah risiko bagi lulusan SMP yang sembarangan melanjutkan sekolah. Misalnya, lulusan SMP yang tidak mempunyai potensi bakat minat ke jalur akademik sampai perguruan tinggi, tetapi memaksakan diri masuk SMA. Dia tidak akan lulus UAN karena sulit mengikuti pelajaran di SMA. Tanpa lulus UAN, mustahil bisa sampai perguruan tinggi. Pada akhirnya mereka akan menjadi pengangguran karena pelajaran di SMA tidak memberi bekal untuk bekerja. Di sini ada pendahuluannya, tubuh argumentasi, yaitu teksnya ya. Lalu simpulan paragraf di atas ialah memilih SMA tanpa pertimbangan yang matang hanya akan menambah pengangguran. Terima kasih. Saya Sani Muhammad Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nugraha dengan NPM 1850300991 akan menjelaskan beberapa hal mengenai yang pertama metode pengembangan alinea persuasi, metode pengembangan alinea narasi, strategi penutupan surat formal, dan inti penyimpulan atau nasihat akhir beserta tekniknya. Yang pertama adalah metode pengembangan alinea persuasi. Paragraf persuasif merupakan paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seseorang pembaca agar melaksanakan keinginan penulis. Paragraf persuasif bertujuan untuk membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan penulis yang berupa fakta, pendapat, gagasan, ataupun perasaan seseorang. Bahkan Kerap menyatakan bahwa persuasi adalah suatu seni verba yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara atau penulis pada waktu ini atau waktu yang akan datang. Adapun metode pengembangan alinea persuasi ialah yang pertama, dalam mengembangkan alinea persuasi harus diiringi dengan suatu bukti untuk dapat mempengaruhi atau membujuk para pembaca untuk mendengar. Yang kedua, harus menggunakan bahasa secara menarik untuk memberikan sugesti suatu kesan kepada pembaca. Di sini ada satu contoh, yaitu oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita sebagai penduduk kota Jakarta berusaha untuk melestarikan lingkungan kota ini dengan berbagai macam usaha, diantaranya ialah dengan penghijauan, pembuatan taman kota, dan pelarangan membuang sampah di sembarang tempat, dan ini semua dapat mengendalikan keindahan kota Jakarta. Nah, kalimat paragraf tersebut disebut paragraf persuasi adalah untuk menarik orang-orang agar bisa menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan kota. Selanjutnya adalah metode pengembangan alinea narasi. Narasi diartikan menceritakan kejadian sehingga perlunya dikembangkan narasi tersebut. Pola-pola pengembangan narasi dibagi dalam urutan waktu dan urutan tempat, yakni urutan waktu disebut dengan pola kronologis dan urutan tempat disebut pula pola spasial. Kedua pola tersebut merupakan cara-cara dalam mengembangkan narasi. Pola-pola pengembangan narasi yang pertama ada urutan waktu disebut pola kronologi. Dalam pola ini, kejadian-kejadian yang diceritakan disampaikan dengan urutan waktu, misalnya dari pagi hingga siang, dari pagi hingga pagi lagi, dari zaman dulu hingga zaman sekarang, dari permulaan hingga selesai, dan sebagainya.
Yang kedua ada urutan ruang, disebut pola spasial. Dalam pola ini, kejadian-kejadian dalam paragraf disusun mengikuti bagian-bagian dari suatu tempat, misalnya dari barat ke timur, dari pinggir ke tengah, dari dalam ke bagian luar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah strategi alinea penutupan secara formal. Alinea penutup merupakan alinea yang mengakhiri suatu wacana atau karangan di alinea tersebut. Merupakan sebuah kebulatan dari masalah-masalah yang dikemukakan pada bagian wacana atau karangan sebelumnya. Selain itu, alinea penutup juga harus mengandung suatu kesimpulan yang benar-benar mengakhiri suatu uraian atau karangan tersebut, karena tugasnya untuk mengakhiri suatu wacana. Adapun strategi alinea penutup diantaranya, yang pertama, tidak terlalu panjang atau pendek dan harus menimbulkan kesan tersendiri bagi para pembaca. Yang kedua, adanya kesatuan. Yang ketiga, koherensi atau kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya. Yang keempat, ada perkembangan alinea yang dimaksudkan terkait penyusunan gagasan-gagasannya dapat membina alinea-alinea penutup. Dan yang kelima, ada efektif, karena dengan menggunakan kalimat yang efektif suatu ide dapat disampaikan. Yang terakhir ada inti penyimpulan dan tekniknya. Inti penyimpulan dapat disebut juga dengan kesimpulan paragraf. Inti penyimpulan ialah sebuah kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau inti dari sebuah paragraf tersebut. Dan macam-macam dari kesimpulan paragraf ialah kesimpulan paragraf induksi, kesimpulan paragraf deduksi, kesimpulan paragraf campuran. Adapun teknik dalam menyusun inti penyimpulan ialah yang pertama, mengidentifikasikan hal-hal penting dalam sebuah paragraf. Yang kedua, membuat opini yang meliputi keseluruhan hal yang penting. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri khusus kalimat dalam paragraf yang merujuk kepada suatu kesimpulan, seperti kata oleh, karena itu, jadi, dengan demikian, dan sebagainya. Yang keempat, mengidentifikasi sebab akibat dalam sebuah paragraf. Dan yang terakhir, suatu kesimpulan paragraf merupakan jawaban dari ide pokok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.